chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Hai guys, kembali lagi di channel aku dengan tema yang sama dan judul yang berbeda. Oke, di video kali ini aku bakal bawain materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dengan pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah, yang kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ciri-ciri kepala sekolah, yang keempat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang terakhir peran kepala sekolah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memiliki sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan atau pemberian penjelasan. Jadi, kepala sekolah itu adalah orang yang memimpin semua lembaga pendidikan atau sekolah dan mengerjakan atau memenuhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang pertama, memiliki kualitas akademik sarjana atau S1. Yang kedua, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan yang terakhir, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, kesulitan mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, memiliki kemampuan mendengar. Selanjutnya, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang terakhir, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Pembahasan yang keempat yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pemimpin yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan baik sifatnya maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Materi yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, seorang politis. Yang ketujuh, seorang diplomat, dan yang terakhir mengambil keputusan yang sulit. Oke, kita masuk ke pembahasan materi kita yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang berperan sebagai administrator itu memiliki 10 peran yaitu peran pribadi, peran kepala, peran pemimpin, peran penghubung, peran pengetahuan, peran supervisi, peran penambur pengetahuan, peran juru bicara, peran dalam pengambilan keputusan, peran wira swastawan, peran pemecahan waktu, peran pengalokasian sumber daya, dan peran perundingan. Oke, itu tadi sedikit materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.